Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Salam sehat selalu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam rahmat Allah sehingga kita bisa terus mengikuti pembelajaran sebagai pendidik dan peserta didik yang baik untuk mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Anak kelas 3 yang saya sayangi dan saya cintai, di sini Pak Guru akan menyampaikan tema tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang bertema meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai membahas tentang tema meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak harus kita mulai dulu ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berkat doa yang kita lantunkan, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita akan bisa mencerna dan memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Anak-anak yang saya sayangi, tema pada pagi hari ini yang kita bahas adalah tentang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala? Dalam pelajaran pendidikan agama Islam, kita ak- kita akan mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dengan memahami konsep ini, kita dapat memperkuat iman dan keyakinan kita terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini satu, kita diminta untuk memahami arti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih, Pak? Dan anak-anak, arti keesaan Allah Subhanahu wa taala itu yang dimaksud esa itu apa? Esa itu artinya adalah satu. Satu, tidak ada Tuhan selain Allah yang boleh kita sembah. Hanya satu, nggak boleh kita menyembah Tuhan lain lagi. Ada Tuhan lain lagi selain Allah, itu nggak boleh. Kita apa? Kita kita suruh untuk menyembah nggak boleh. Jadi Allah itu hanya Tuhan satu-satunya yang tidak boleh ada Tuhan lagi yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dinamakan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Esa artinya Allah Subhanahu wa taala Tuhan satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kita semua dan yang menyelamatkan kita. Dua, mengidentifikasi bukti keesaan Allah. Buktinya apa sih kalau Allah itu Maha Esa? Satu, sebagai bukti Allah Maha Esa, yaitu Allah adalah Tuhan yang menciptakan bumi segala, segala isinya dan seluruh yang ada di planet ini.
Dengan adanya langit yang tanpa tiang tapi tidak roboh, dengan adanya bumi tanpa pondasi yang tidak hancur, siapa menurut kita yang bisa membuat langit dan bumi sebegitu besar? Kalau tidak Allah, tidak mungkin anak-anak, siapa lagi Tuhan yang Maha Besar. Yang ketiga, meyakini keesaan Allah. Kita harus dapat menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Maha Esa dengan benar. Maka dari itu, kita pada pagi hari ini akan mempelajari tentang ini semua, tentang Allah, pengertian Allah Maha Esa. Allah Maha Esa adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal, dan tidak ada sekutu baginya. Dia adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya Allah itu nggak punya anak dan Allah tidak tidak dilahirkan. Maksudnya dan tidak dilahirkan gimana, Pak? Ya maksudnya Allah itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, nggak pakai ayah, nggak pakai ibu. Karena Allah bukan manusia, Allah bukan makhluk, Allah itu adalah Khalik yang menciptakan kita. Serta tidak ada setara baginya, tidak ada yang bisa menandingi Allah, tidak ada yang bisa menjadi Tuhan yang untuk disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, bukti Allah itu Maha Esa. Apa? Satu, seperti yang saya sampaikan tadi, keindahan alam semesta. Alam semesta ini loh ada. Ada langit tanpa tiang, ada bumi tanpa pondasi, ada manusia yang sama semuanya, penciptanya, yaitu Allah. Kita semua dari tanah liat, dari kakek nenek moyang yang sama, yaitu Nabi Adam. Tapi Allah mampu menciptakan wajah kita dengan wajah yang berbeda-beda. Mungkin ada yang hidungnya mancung, seperti saya. Mungkin ada yang kulitnya putih. Mungkin ada yang ganteng, ada yang mungkin kurang ganteng. Mungkin ada yang tinggi. Mungkin ada yang pendek. Mungkin ada yang perempuan, ada laki-laki. Semuanya berbeda-beda, tapi penciptanya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang ya, anak kelas 3 yang saya banggakan, keteraturan alam. Maksudnya gimana, Pak, keteraturan alam ini? Seandainya bukan Allah yang mengatur alam ini, bukan Allah yang mengatur dunia, bukan Allah yang mengatur langit, maka niscaya kita semua mungkin sudah meninggal dunia. Karena siklus alam, perputaran tata surya, dan fenomena alam itu sangat hebat sekali. Contoh, mungkin kita nggak ngerasa kita ada di bumi. Kita nggak ngerasa kalau seumpama alam ini nggak diatur Allah, bisa bumi bertabrakan dengan bulan, bulan menabrak bumi, atau sebaliknya, meteor, batu-batu meteor atau komet menabrak bumi, menabrak matahari, menabrak bulan, maka akan hancur alam semesta ini. Kalau alam semestanya hancur, maka pasti manusia penghuninya juga akan hancur. Semuanya nggak akan selamat anak-anak. Maka dari itu, tidak ada Tuhan yang mampu untuk mengatur semua yang ada di dunia ini, alam semesta ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban makhluk. Nah, bukti Allah Maha Esa itu ada lagi keajaiban makhluk. Maksudnya apa, Pak? Keajaiban makhluk itu. Manusia aja loh, kita, satu keluarga, satu ayah, satu ibu, saudara kandung. Wajahnya nggak sama kok. Walaupun kita itu ayahnya sama, ibunya sama. Tapi terkadang kita nggak sama wajahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang kakak kita mungkin ganteng, putih, bersih. Ada kita mungkin hitam tapi manis seperti saya. Hidungnya mancung, tapi sedap-sedap. Mungkin ada yang kurang sedap, ada yang kurang ganteng, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada perempuan, ada wanita. Itu adalah kompleksitas dan keunikan makhluk hidup mulai dari manusia hingga mikroorganisme membuktikan
adanya pencipta yang maha kuasa, yang maha esa, dan maha bijaksana. Cara meyakini, bagaimana sih Pak? Cara meyakini Allah itu maha esa. Cara meyakini Allah itu maha esa itu satu, mempelajari Al-Quran juga bisa. Menjelaskan keesaan Allah. Karena apa? Di Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah, terutama surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu anak-anak pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lah, ayat Al-Ikhlas itu adalah ayat yang menerangkan, salah satu surat yang menerangkan tentang keesaan Allah, tentang maha satunya Allah, tentang maha esanya Allah. Yang kedua, bisa dengan beribadah dengan khusyuk. Kita kalau beribadah kepada Allah, masa kita guyonan, masa kita main-main, masa kita bertengkar, masa kita bergurau dengan teman, kan nggak boleh. Harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Tenang, santai, tidak terganggu dengan apapun, tapi selalu ingat Allah. Yang ketiga, bisa mengamati alam semesta. Kita bisa jalan-jalan ke gunung. Mungkin kalau liburan sekolah anak-anak jalan-jalan ke bukit, jalan mudik ke orang tua atau mudik ke rumah nenek kakek yang di daerahnya berkebun-kebun, ada pegunungan. Coba anak-anak itu amati, anak-anak resapi dan anak-anak pikirkan. Masa ada manusia yang mampu menciptakan keajaiban dunia ini? Apa itu ciptaan Allah berupa pegunungan, berupa laut, mungkin pas kalian liburan, berupa keindahan alam semesta, bukit-bukit, bukit pelangi, ada gunung-gunung. Tidak mungkin ada makhluk yang bisa menciptakan ini. Karena ciptaan manusia, ciptaan makhluk itu bisa rusak. Tetapi kalau ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, itu tidak akan rusak sampai kapanpun. Kecuali Allah sendiri, Tuhan yang mampu menghancurkan ciptaannya sendiri. Itulah Allah. Yang keempat, kita meyakini Allah itu bisa dengan cara berdoa. Kita nggak boleh meminta sesuatu kepada orang lain dengan cara berdoa, bersyukur, nggak boleh. Itu hanya sama halnya dengan musyrik. Kita nggak boleh berdoa dengan makhluk lain. Mohon kepada berhala, kepada patung, atau kepada orang lain itu nggak boleh. Terus penjelasan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maksudnya apa Pak Mazid tadi ini? Allah kok tidak beranak dan tidak diperanakkan? Allah itu tidak punya anak. Ngono loh. Gitu maksudnya. Allah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak perempuan. Maka dari itu Allah tidak beranak. Lam yalid walam yulad. Dan Allah tidak diperanakkan. Maksudnya diperanakkan itu Allah tidak dari proses kelahiran. Allah itu bukan manusia, bukan bayi yang dilahirkan oleh ibunya, bukan. Allah itu ya Allah Tuhan kita. Kapan Pak kita bisa ketemu Allah? Besok ketika kita sudah meninggal dunia, kalau kita sudah kelak yaumul kiamah, meninggal dunia semua, dibangkitkan lagi, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujud aslinya Allah. Kalau sekarang nggak bisa, kan kita sekarang manusia biasa, masih belum menjadi orang yang sudah meninggal. Terkadang orang yang sudah meninggal pun belum bisa langsung ketemu Allah karena ada proses apa? Disiksa dulu, mungkin dosanya banyak, dikasih nikmat dalam kubur dulu, begitu. Yang kedua tentang penjelasan Allah Maha Esa itu apa? Allah tidak setara dengan yang lain. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menyamai atau menandingi keesaan Allah. Gak ada. Siapa manusia yang bisa membuat gunung anak-anak? Gak ada kan? Siapa manusia yang bisa buat laut? Siapa manusia yang bisa buat hutan? Yang ada manusia itu merusak hutan ada, membakar hutan, merusak laut ada, mencemari laut dengan sampah dan kotoran, membuang sampah sembarangan di gunung ada. Itu manusia.
Tapi Allah membuat laut, membuat gunung, membuat hutan. Nggak bisa. Allah itu, manusia itu nggak bisa membuat itu. Yang bisa membuat itu adalah Allah. Nggak ada manusia yang bisa menandingi Allah. Yang ketiga, Allah pencipta tunggal alam semesta. Yang menciptakan kita, yang menciptakan dunia ini, alam semesta ini, semuanya ini sampai kelak mulai zaman Nabi Adam sampai kelak kiamat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ciptaan yang lainnya. Selanjutnya yaitu kita sudah memahami tentang penjelasan Allah Maha Esa, tentang cara-cara meyakini Allah Maha Esa, tentang apa yang dimaksud Allah Maha Esa. Anak-anak, implementasi tentang Allah Maha Esa. Satu, di sini ada iman terhadap keesaan Allah. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Satu pertama itu disebutkan iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah ini harus kita jaga, harus kita praktekkan sehari-hari dengan cara satu beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Bersyukur selalu atas nikmat Allah. Mungkin nikmat Allah ada yang nikmat cobaan, ada yang nikmat berupa uang, ada nikmat berupa penyakit, ada nikmat berupa ujian ekonomi yang sempit atau lebih macam-macam. Allah itu mau menguji atau mencoba kesabaran hamba-hamba makhluknya itu sesuai dengan kemauan Allah. Yang kita tekankan adalah beribadah tawakal. Atau apa Pak? Tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh kepasrahan dan keyakinan atas rencananya, tapi tidak boleh lupa tetap berusaha yang terbaik sebagai ikhtiar kita kepada Allah. Yang keempat, menjaga alam. Kita nggak boleh manusia itu merusak alam, merusak hutan, kamu jalan-jalan di hutan, kamu bakar-bakar, akhirnya kebakaran hutannya. Kamu jalan-jalan ke laut, berenang atau naik perahu ke tempat wisata, kamu membuang sampah sembarangan, nggak boleh. Itu namanya mencemari lingkungan. Nanti banyak kumannya. Kalau banyak kumannya ikannya mati. Kamu tidak boleh merusak apalagi sungai, dibuang sampah sembarangan. Kalau sungainya itu banyak sampahnya, kalau ada hujan deras, banjir, airnya meluap karena nggak bisa mengalir. Harus dijaga alam ini, karena alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kesimpulan daripada pertemuan pada pagi hari ini adalah meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pondasi utama dalam iman seorang Muslim kita semua. Dengan memahami, mengimani, dan mengamalkan konsep keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Maka dari itu anak-anak, marilah kita terus mempunyai rasa keyakinan bahwa Tuhan kita Allah itu Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, yang menciptakan kita, tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Begitu anak-anak, untuk materi pembelajaran PAI pada pagi hari ini, anak kelas 3, semoga anak-anak diberikan kefahaman dalam memahami pembelajaran pada pagi hari ini. Sehat selalu. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dalam keadaan apapun dan selalu diberikan umur panjang dalam keberkahan. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang jelas dalam materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh.